Hai nakama, Boruto to Blue Vortex is back. Bayangkan nakama, hingga chapter 5 mau berjalan ini, Boruto yang notabene seorang Otsutsuki malah belum sekalipun menggunakan kemampuan karma Borushikinya loh. Hal ini jelas berbeda dengan Kawaki yang notabene tak ingin dibilang Otsutsuki, tapi berulang kali dan malah mengandalkan kemampuan Otsutsukinya itu. Boruto sepertinya memang lebih elit di sini. Tapi tahukah nakama, hal ini harusnya tak lama lagi akan digunakan Boruto mengingat kondisi sekarang sudah tak baik-baik saja. Menghadapi Ego Jubi, kekuatan biasa saja sepertinya dirasa akan salah kurang. Nah, esensi karma dewa kami pikir adalah cara paling relevan untuk Boruto gunakan kembali, mengingat chapter kedepannya perjalanan krusial akan makin didapati oleh Boruto. Dan dengan penggunaan karma kembali ini pun sangat memungkinkan untuk membuat sang jiwa Otsutsuki itu kembali lagi. Ya, Momoshiki. Yang menarik ketika karma itu bangkit, tandukannya yang tak serupa Momoshiki pun juga ikutan muncul teman-teman. Nah, dari sini kita akan berikan hipotesa nih mengenai karma sempurna dari seseorang yang mengaku dewa tersebut yang akan berguna untuk Boruto itu sendiri. Jika kalian penasaran dengan video ini, kalian udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini teman-teman, hingga detik ini Boruto telah menggunakan beragam teknik baru seperti Kusanagi khas Sasuke, teknik rotasi planet bumi Uzuiko Vortex, maupun teknik terbang Dewa Petir Hiraishin no Jutsu. Anehnya dia yang sedari awal diincar oleh Jubi karena Otsutsuki malah belum sekalipun menggunakan karmanya pula. Apakah dia punya trauma di mode Borushikinya? Nah, kami rasa itu memang pernah terjadi di masa lalu. Tapi kita sendiri yakin nih, hal itu memang sengaja tak dilakukan Boruto untuk menggunakannya, karena dia punya skill-skill baru yang luar biasa terlepas dari penggunaan karma. Cuma untuk chapter kedepannya, dari chapter 5 dan berikut-berikutnya lagi, karma pasti akan kembali digunakan. Karena itu adalah simbol yang khas dari Boruto sendiri bahwa dia seorang Wada dan dia adalah Otsutsuki karena memiliki 18% data Otsutsuki dan 82% milik Momoshiki. Artinya Boruto itu memanglah 100% Otsutsuki, dan apalagi di mode tempurnya kala itu. Itu memang fenomenal dahulu sebelum fase hiatus episode terakhir 292 sampai 293-nya. Kala itu menampilkan battle sengit antara dua pengguna karma merah dan karma biru nih, Boruto versus Kawaki. Kala itu yang sangat mengejutkan adegan pertempurannya sungguhlah memukau. Kita tahu bahwa esensi karma sebenarnya lebih mengesankan lagi teman-teman. Bila dari aspek manapun, seseorang pengguna karma selalu mendapati kemampuan instan dengan efek luar biasa besar. Karma biru Borushiiki kini dalam kemunculannya aja udah beda dibandingkan milik Kawaki maupun Kon sendiri kan. Ketika karma itu bangkit untuk pertama kalinya, terkadang suara Momoshiki yang menggelegar bersamaan dengan Boruto seperti gayung bersambut kala itu, dan serasa malah seperti sosok monster yang keluar dari sana kan. Bahkan dalam awal mula bagaimana Momoshiki mewariskan karma dalam tubuh wadahnya ini, kala itu Momoshiki serasa menghentikan waktu dan beritahu Boruto bahwa mata birunya itu akan menghancurkan segala-galanya. Boruto akan perlahan kehilangan apa yang dicintai dan dijaganya. Dan dengan perubahan Borushiiki, memang hal satu persatu itu mulai terjadi dalam proses yang berbeda-beda pula. Dari mulai omnipoten, segurnya sendiri, dan mungkin kedepannya akan terjadi lagi. Dalam mode Borushiiki dengan karma ini, jika tanpa terkendali dengan kekuatan besar Momoshiki pula, Boru saja kala itu bisa langsung diledakkan berkeping-keping tuh. Sementara itu ia bisa terbang membuka portal dimensi atau bahkan menggunakan rasengan berukuran raksasa. Ingat ya, raksasa nih, bukan cuma besar. Ya, kita menantikan dari balik sayatan di matanya karma akan aktif dan menjalar di sana. Selain dari karma itu adalah bahwa data tersebut adalah cadangan dari seorang Otsutsuki yang ingin hidup kembali. Mereka mungkin sengaja melakukan perpindahan karma pada wadah karena keadaan terdesak maupun pada tujuan tertentu.
Pada akhirnya mereka tetap ingin hidup lebih lama dan menjadikan konsep sang wadah sebagai eksistensi fisiknya yang baru. Itulah kenapa Amado sempat mengatakan bahwa bangsa itu layak disebut sebagai alien parasit karena serasa menggerogoti tubuh seorang wadahnya. Tetapi bagi siapa wadah yang terbiasa dengan karma, dia juga akan dapat keuntungan pula. Kemampuan dalam bertempur dan membela diri lebih mengesankan dan menakutkan lagi. Contohnya Kawaki ketika kehilangan karmanya, dia pada akhirnya menginginkannya lagi kan, dan serasa bergantung pada kemampuan insan seorang Otsutsuki yang pada akhirnya ingin ia kembalikan dengan cara menghancurkan mereka satu persatu dengan sesuatu yang identik pada klan mereka tersebut. Nah, seiring berjalan dari karma tersebut membuat Boruto menjadi monster yang menakutkan nih. Di awal dia tidak bisa mengendalikannya. Karma biru itu lambat laun menjadi senjata andalan Boruto nih. Bahkan dalam perubahan mode Borusikinya semuanya menjadi lebih menarik lagi. Sebenarnya jadi masalah itu adalah tanduk yang muncul untuk Boruto ini nggak langsung dua seperti Momoshiki, tapi hanya sebelah teman-teman. Dan yang lebih menarik lagi, nggak ada sama sekali kemiripannya nih dengan tanduk Momoshiki loh. Nah loh, kok bisa seperti itu nih? Dari sini banyak spekulasi memang. Apakah Boruto dari awal sudah memiliki kekuatan tersembunyi untuk benar-benar menekan agar Momoshiki tak bisa mengendalikannya secara penuh, atau karma dari Otsutsuki itu memang memiliki informasi lain pula? Kita tahu hal ini terjadi untuk Boruto jelas karena pewarisan dari genetik orang tuanya kan, Hinata dan juga Naruto, di mana mereka mewarisi cakra dari Hamura dan juga Hagoromo. Otomatis jika keduanya bergabung lagi sama dengan kekuatan Kaguya dong ya. Nah mungkin aja nih bahwa sebelum era Kaguya di bumi sendiri sudah ada God of Shibai. Ini membuat kita kembali ke gagasan yang diungkapkan di awal bahwa ketika Shibai itu naik, dia harus meninggalkan setiap bagian dari eksistensinya yang fisik itu. Jika dia manifestasikan Jogan pada saat dia mengkonsumsi buah terakhir sebelum naik itu, dia mungkin menyimpan sebagian dari bentuk barunya tersebut, tetapi mungkin meninggalkan jejaknya yang lain di bumi. Tapi bagaimana nih ciri khas dewa itu di tanduk Boruto itu juga muncul bahkan ribuan tahun setelah Shibai tak ada di bumi sendiri loh teman-teman. Nah hipotesa ini jelas mungkin bahwa esensi kekuatan genetik Jogan ini juga terpisah dengan Shibai melalui beberapa cara. Nah salah satunya itu bisa muncul pada Boruto karena sebuah alasan melalui jalur cakra, yaitu semuanya mengarah pada Kaguya tadi teman-teman. Ingat pesan Hagoromo perihal Ninsu kan, bahwa sejatinya cakra yang terhubung ke semua makhluk itu bisa terjadi, dan itu mungkin terjadi pada Boruto sendiri. Namun esensi Jogan terbagi antara Hamura dan juga Hagoromo, dan karena Uzumaki Naruto yang mewarisi cakra Hagoromo dan Hyuga Hinata mewarisi cakra Hamura, yang mana itu erat kaitannya dengan Kaguya dan konsep esensi cakra itu tadi, maka esensi itu jelas kembali ke satu orang, yakni Boruto. Dan dari hipotesa ini cukup menjawab teman-teman bahwa sederhananya kenapa tanduk Boruto itu mirip sekali dengan Shibai padahal karma yang didapatinya adalah milik Momoshiki, yaitu semua terjadi karena karma dari Otsutsuki lah yang bisa membuka potensi kekuatan besar dari diri Boruto berdasarkan DNA keturunan orang tuanya yang memiliki sumber kekuatan dari keturunan Kaguya, Hagoromo dan juga Hamura. Dan dari karma seorang Otsutsuki murnilah semua itu bisa dibagikan lagi teman-teman. Seperti yang kita bilang tadi nih, bahwa semua itu memang berkaitan jika ngomongin soal karma. Wadah atau bahkan vessel Otsutsuki dan Boruto sendiri juga sudah menjadi Otsutsuki sempurna kan. Tebakan kita sih di fase TMC ini nanti jelas Boruto pada akhirnya akan menguasai Jogannya. Bahkan validasi itu terjadi 1 tahun lagi ketika pertempurannya dengan Kawaki di usia ke-16an tahun menuju 17an di sana. Di balik goresan itu karma telah aktif menyeluruh dan itu terhubung dengan mata suci Jogan. Ya itu baru tahu ya bahwa karma menolak kemampuan yang identik dengan dewa. Nah kita menunggu mohon Boruto juga menggunakan pada sesuatu yang mengejutkan sekarang ini, para evolusi pohon dewa yang melahirkan Ego Jubi. Nah apakah mungkin karma itu juga akan bangkit ketika menghadapi mereka semuanya? Nah itu menarik untuk dinantikan ke depannya. So gimana menurut teman-teman sendiri? Nah cukup segitu dulu ya kawan pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa karma sempurna dari seorang Otsutsuki Momoshiki untuk sang wadah Boruto demi pertarungan besar melawan Ego Jubi dan juga kedepannya. Nah jika ditanyakan silahkan ya feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini and we'll be come back again.